Shalom, selamat sore. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan kekasih-kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari, berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Sore hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kekasih Tuhan, saya mengajak kita sama-sama mau bermazmur bagi kemuliaan Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 17 sampai dengan 19. Mazmur pasal 116 ayat 17 sampai dengan 19. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Baik, kasih Tuhan, saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kembali kami bersyukur dan terima kasih buat kasih setia Tuhan yang nyata kepada kami. Kalau kami semua ada, itu hanya karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan dan gagahnya kami. Hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah bagi semua kami yang ambil bagian di dalam kegiatan ini, yang sudah ada bersama-sama dengan hamba. Ya Tuhan, hamba mohon kekuatan-Mu menyertai kami. Ibu Yeni Tera, Pak Simi Wamso, ya Tuhan, Pak Ivan Sapteno, Tuhan berkati supaya kami semua boleh belajar firman Tuhan dengan benar seperti apa yang Kau kehendaki dan kami dapat melakukannya di dalam nama Yesus, dan kami boleh berbagi dengan banyak orang. Kami tahu bahwa firman-Mu tidak untuk menyenangkan hati kami, tidak untuk menyenangkan telinga kami, tapi sedang mengajar kami, sedang mendidik kami, sedang memperbaiki kelakuan kami, sedang menyatakan kesalahan-kesalahan kami, supaya kami semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam hidup kami. Bapa, kami mohon kekuatan-Mu menyertai kami, kuasai hati pikiran kami, kuasai setiap tempat yang kami ada. Roh Kudus, hamba percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan tergenapi. Di dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kita belajar dari kitab Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan 9. Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan 9. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan 9. Kekasih Kristus, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Anugerah Allah yang menyelamatkan haruslah disambut dengan iman yang dibuktikan di dalam buah pertobatan. Sekali lagi, anugerah Allah yang menyelamatkan haruslah disambut dengan iman yang dibuktikan di dalam buah pertobatan. Kita diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa bukan oleh sebab perbuatan baik kita, namun oleh anugerah Allah. Anugerah yang perlu kita sambut dengan iman kepadanya, iman yang berjalan seiring dengan pertobatan dari dosa. Ingat, iman yang berjalan seiring dengan pertobatan dari dosa. Sebab iman yang sejati akan menghasilkan pertobatan. Berarti,
Apabila iman tidak disertai dengan pertobatan, maka iman tersebut adalah iman yang semu. Sedangkan pertobatan bukanlah sekadar kata-kata penyesalan. Pertobatan bukanlah sekadar kata-kata sekadar pertobatan. Sekali lagi saya katakan, saudara perhatikan baik-baik. Pertobatan bukanlah sekadar kata-kata penyesalan. Namun, harus diwujudkan dalam bentuk tindakan, yaitu langkah meninggalkan kehidupan yang berdosa. Ada tindakan, saudara. Kita harus melangkah. Kita harus berani mengambil keputusan, bertindak, melangkah, meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Kaitan antara keselamatan dengan buah pertobatan tersebut disampaikan Yohanes Pembaptis yang dicatat di dalam Lukas pasal 3. Di situ ditulis bahwa kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, Yohanes berkata, "Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Dengan berkata demikian, maka Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa agar orang diselamatkan dari murka Allah atas keberdosaannya, maka yang bersangkutan haruslah menghasilkan buah pertobatan. Maka dia berkata, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Dengan kata lain, iman untuk menyambut anugerah keselamatan yang Allah berikan haruslah dibukti di dalam buah pertobatan. Kekasih Kristus, seringkali kita merasa bahwa kita sudah lepas dari dosa karena anugerah yang kita peroleh itu seakan-akan itu karena jerih payah kita. Kalau saudara punya cara berpikir seperti demikian, saudara harus bertobat lagi. Karena sesungguhnya pertobatan itu bukan jerih payah kita, tetapi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuman. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara jangan terlalu sering mengoreksi orang lain. Selalu melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Terlalu pandai untuk kita berkata-kata kepada orang lain. Terlalu pandai untuk kita berbicara firman kepada orang lain. Tetapi kita tidak pernah mau mengoreksi diri kita sendiri. Setiap firman datang untuk kita, kita selalu melemparkan kepada orang lain. Hal inilah yang saya katakan beberapa hari yang lalu. Anugerah Tuhan datang untuk memperbaiki kelakuan kita. Bukan kita terima, bukan waktu kita mendengar dan kita melemparkan untuk orang lain. Tapi mari kekasih Tuhan, sekali lagi saya tekankan, koreksilah dirimu. Pergunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin. Anugerah masih terbuka untuk saudara dan saya. Kita pergunakan anugerah ini sebaik-baiknya. Tidak perlu melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Tetapi kita koreksi diri kita sendiri. Maka saudara harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Saudara harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Saudara gak bisa bilang saya bertobat tapi tidak menghasilkan apa-apa. Saudara harus buktikan iman dalam pertobatan itu harus menghasilkan buah-buah. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus untuk sore hari ini kita belajar. Mari sama-sama kita belajar melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita bertobat dan kita memperbaiki sehingga kita menghasilkan buah-buah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Izinkan saya mengucap terima kasih sekali lagi kepada Pak Ivan Sapteno, kepada Pak Simi Wamso, kepada Ibu Yeni Tera, kepada anak Monica Veronica Karobaba, anak Anance Kristina, Pak Yowas Manufando, Ibu Yubelina Sira, Pak Subiakto Suryana, dan Ibu Yeni Tera. Ada juga adik kekasih Norsiana Nitbani. Baik, mari kekasih Tuhan kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kami mengalami keselamatan dari dosa dan hukuman dosa bukan karena kebaikan kami,
ataupun karena perbuatan baik yang kami lakukan, namun karena anugerah-Mu bagi diri kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang sangat besar itu. Kami menyambut anugerah itu dengan iman bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Di dalam iman itu pula kami bertobat dari kehidupan kami yang lama, yaitu yang mengesampingkan kehendak-Mu dari hidup kami, dan menjadikan diri kami sendiri sebagai Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Tolonglah diri kami agar kami hidup selaras dengan pertobatan kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup kami. Tuntunlah diri kami agar kami dapat mengisi hari-hari yang ada di hadapan kami di sepanjang tahun ini dengan kehidupan yang berkenan kepadamu. Berikanlah kepada kami hati yang baru dan yang menaati firman-Mu. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan hati-Mu, sehingga hidup kami sehari-hari semakin mencerminkan pikiran dan perasaan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu, karena hanya dekat dengan Engkau sajalah kami mengalami damai sejahtera yang sejati. Tolonglah diri kami agar sanggup mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami di dalam keberhasilan. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mempeduli kami, sehingga Engkau berikan kasih karunia kepada kami. Bapak, hamba berdoa untuk semua saudara-saudara hamba yang sudah terlibat di dalam kegiatan sore hari ini, yang telah hamba sebut nama-nama mereka. Ada Ibu Yuliana Tan juga. Tuhan, berkati kami semuanya. Biarlah Tuhan, kegenapan firman Tuhan itu terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, hal itu akan terjadi pada saat setiap kami mau bertindak. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus, mampukan kami untuk berani melangkah, melepaskan cara hidup kami, cara pandang kami yang lama, dan kami mau menuju ke depan, melihat dengan sistem surgawi yang Tuhan sediakan kepada kami, sehingga kami akan menghasilkan buah pertobatan yang jelas. Tuhan, kami akan menjadi saksi-Mu, kami akan menjadi berkat-Mu bagi banyak orang. Tuhan, berkati semua keluarga-keluarga ini, saudara-saudara hamba ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan, berkati mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, Bapa, hamba berdoa, di dalam nama Yesus hamba mohon kuasa darah anak domba Allah menjamah mereka sekarang. Pada bagian tubuh mereka yang sakit, hamba katakan sembuh saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh kuasa bilur-bilur Yesus, mereka sembuh sekarang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kesembuhan turun untuk mereka. Terima kasih Bapa. Bersyukur dan terima kasih untuk orang tua daripada Ibu Anance Kristina yang baru melahirkan dengan selamat. Tuhan, berkati anaknya yang sudah dilahirkan. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan kembali kepada ibu daripada Ibu Ani ini dengan selamat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Ibu Loisa mendapat pemulihan kembali, mendapat kekuatan kembali daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa juga menyerahkan Ibu Ece Waku, menyerahkan Pak Ronald Peters ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Seluruh kehidupan daripada hamba-hamba-Mu ini, Tuhan berkati mereka. Bapak, terima kasih. Hamba terus berdoa menyerahkan seluruh keluarga besar hamba di Jalan Serayu, Sanggeng ini, Jalan Serayu, Pasar Tingkat, dan Sanggeng sekitarnya. Hamba percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu turun untuk wilayah ini. Wilayah ini bukan wilayah yang jelek, tapi wilayah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Setiap orang yang ada dalam tempat ini akan bertobat, akan berubah, akan membuktikan bahwa kami punya Tuhan yang hidup, yang memperbaiki seluruh sifat kelakuan kami menjadi yang terbaik bagi hormat kemuliaan-Mu. Hamba berdoa memberkati setiap orang, dari anak-anak sampai kepada orang tua. Tuhan, hamba berkati mereka. Hamba berkati mereka dalam nama Yesus. Perubahan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan Engkau sediakan kepada mereka, ya Allah, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa, terima kasih Tuhan, kedamaian, kesejukan yang Kau berikan kepada wilayah kami ini, Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Damai sejahtera Tuhan turun melimpah-limpah bagi kami. Maka hamba berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk keamanan daripada wilayah kami ini. Tuhan tolong biar setiap kami boleh menjaga keamanan. Lebih lagi itu Tuhan, setiap kami juga boleh menjaga kesehatan kami masing-masing. Biar Tuhan kami boleh terhindar dari semua virus-virus 19 ini, COVID-19. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendapat kekuatan daripada Tuhan karena kami mengerti perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat kami, Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Manokwari. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu bagi seluruh jemaat yang ada. Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami. Biarlah pertobatan kami menghasilkan buah yang jelas, ya Allah. Sehingga jemaat kami tidak asal jadi, tapi sungguh-sungguh Tuhan, jemaat GKPB MDC harus menghasilkan buah dan menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dan terima kasih untuk Ibu Kekasih Vera Tanamal yang hari ini Tuhan menambah 1 tahun usianya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat dia semakin bijaksana, semakin takut akan Tuhan. Tuhan, dia boleh berdiri sebagai seorang istri penolong yang menopang suaminya, yang menjadi istri, menjadi mama yang takut Tuhan, akan mendidik anaknya di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati rumah tangga ini, memberkati suaminya, Pak Jeffrey Elau, dan anaknya Samuel. Tuhan memberkati mereka. Bila hidup mereka boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hamba juga mau berdoa untuk Pak Andika, suami daripada Ibu Yubelina Sira yang berada di Pontianak. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu, ya Allah. Belas kasihan-Mu. Biarlah tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku itu menjamah seluruh tubuh Pak Andika. Darahnya mengalir, membasuh seluruh tubuh Pak Andika. Biarlah segala kejahatan Pak Andika, segala dosa-dosa Pak Andika disucikan, dikuduskan, dan istimewa. Tuhan sudah tebus Pak Andika dengan darahnya, bukan emas dan perak, dan hidup Pak Andika diberkati. Seluruh penyakit yang mengganggu tubuh Pak Andika disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati Pak Andika. Demikian juga hamba mau berdoa untuk kakak kekasih daripada Ibu Seli Dona Syahaya, Pak Jimmy Edwin Syahaya yang berada di Jakarta. Tuhan, hamba berdoa supaya sakit yang sedang mengganggu dia pada bagian pinggang belakang, hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba menumpangkan tangan atasnya dan hamba percaya kuasa darah anak domba Allah mengalir dan bilur Yesus menjamah dia saat ini. Tuhan tolong, kasih-Mu Tuhan mengalir dalam seluruh tubuh daripada Pak Jimmy Edwin Syahaya. Di dalam nama Yesus, darah anak domba Allah menyembuhkan beliau sekarang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi hamba berdoa memberkati seluruh jemaat GKPB MDC Manokwari. Tuhan, Engkau yang mendirikan gereja ini di atas batu karang yang teguh, yang alam maut tidak dapat menguasainya. Oleh sebab itu hamba percaya Tuhan, berkat Tuhan turun untuk seluruh jemaat GKPB MDC Manokwari. Hamba terus berdoa untuk kedua anak kekasih hamba,
anak Olive Ranglalin, dan juga anak Ellen Pormes yang berada di Sorong. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam tugas-tugas pelayanan mereka. Tuhan bawa mereka terus menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur, dan hamba percaya Tuhan perlindungan-Mu juga turun untuk para medis daripada tim COVID-19 ini yang bertugas di depan melayani banyak orang. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka juga. Tuhan melindungi mereka saat mereka melakukan tugas-tugas mereka. Semua tim dokter-dokter, bahkan mereka juga yang terus menyatakan sosialisasi, Tuhan berkati dan lindungi mereka. Lebih daripada itu, Tuhan tolong kami supaya kami tidak keras hati, tetapi kami mau tunduk dan kami mau taat, kami mau setia kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kami melakukan yang benar di mata Tuhan, sehingga murka Tuhan bisa keluar dari bangsa negara kami, dari tanah Papua dan dari kota Manokwari ini. Biarlah kasih Kristus turun memenuhi kami semua. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Biar itu terjadi bagi bangsa negara kami. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur untuk sebuah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami pada sore malam hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik kekasih Tuhan. Kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua saudara-saudaraku yang sudah ambil bagian di dalamnya, yang mengangkat jempol. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pesan saya, ayo saudara-saudaraku, bangkit, semangat, menghasilkan buah pertobatan. Kita tidak boleh berdiam. Kita tidak boleh banyak berbicara tapi tidak menghasilkan buah. Tapi kita harus menghasilkan buah untuk kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam MDC.